Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui tentang orang-orang yang ahmak ya, orang-orang ahmak, orang-orang bodoh, tarkut tasabut, tidak mau tabayyun, tidak mau verifikasi, tidak mau klarifikasi, yu'ajjilu fil hukmi, terburu-buru dalam memberikan penilaian, wa yu'ajjilu fil mawaqif, tergesa-gesa mengambil kesimpulan, wa yakdi qabla istikmali surah, dan dia memutuskan sesuatu sebelum dia memperoleh gambaran yang lengkap. Sebelum dia memperoleh gambaran yang lengkap, langsung dia putuskan. Nah, kemudian kemarin al-waqi'ah fil akhyar, suka memburuk-burukkan, suka menjelek-jelekkan orang-orang baik-baik. Orang-orang baik-baik itu dijelek-jelekkannya, difitnahnya, digibahnya. Kemudian wa ta'anu fis sholihin, menikam kehormatan orang-orang soleh, dijatuhkannya kehormatan orang-orang soleh dengan fitnah, dengan ghibah, dengan gunjing, dipergunjingkannya. Nah, kata Ibnu Hibban, kenapa hal itu dilakukan oleh mereka? Yaghtabuhu hasadan, dia mempergunjingkan itu karena dengki, hasad. Jadi dengki ini berbahaya nih. Au jahlan, atau karena bodoh, Nah, makanya berlindung kita kepada Allah dari sifat yang demikian. Ini judulnya di dalam penjelasan Ibnu Hibban tadi, alamatul ahmak, ciri-ciri orang-orang bodoh. Ciri-ciri orang-orang bodoh yang tadi itu, tarkut tasabut, tidak mau tabayun, yu'ajjilu fil hukmi, buru-buru di dalam menilai, wa yu'ajjilu fil mawaqif, tergesa-gesa mengambil kesimpulan, wa yakdi qabla istikmali surah. Dia memutuskan perkara, dia memutuskan sesuatu sebelum dia memperoleh gambaran yang lengkap. Kemudian menjelek-jelekkan orang-orang yang baik-baik, dijelek-jelekkannya, diburu-burukannya, karena dengki atau karena kebodohan. Orang-orang seperti ini harus dijauhi, harus dihindari. Nggak boleh bergaul sama mereka, nggak boleh berkawan sama mereka sebetulnya. Karena Nabi Sis dulu, Nabi Adam, Nabi Sis, itu keturunan Habil sama keturunan Qabil itu dipisahkannya, bikinnya furqon. So, terpengaruh nanti. Supaya jangan terpengaruh. Keturunan Habil, Qabil membunuh Habil. Itu keturunannya itu dipisahkan tuh. Keturunan Habil, keturunan Qabil itu bikin furqon sama Nabi Sis. Ini orang-orang soleh aja. Nah, dari keturunan Qabil inilah nanti yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Quran ini untuk orang-orang yang berakal. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Allah ini, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memiliki akal? Ajaran Islam ini sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Tidak semuanya diterima dengan iman. Tidak semuanya ajaran Islam ini diterima dengan iman. Jadi harus juga kita pikirkan. Nah, jadi kita ini ya harus berpikir. Dari situlah nanti iman itu bertambah. Nah, kita berkumpul di sini untuk menambah-nambah iman. Halumu nazdad imanan. Di sini berkumpul kita menambah-nambah iman. Jadi iman kita itu harus bertambah. Makanya majelis ini disebut dengan majelis ilmu. Kalau majelis ilmu ini kita harus tertib, harus dipahami. Nah, jadi bertambah ilmu kita, bertambah iman kita. Taklim itu kan belajar, menuntut ilmu. Jadi bertambah pemahaman kita, bertambah iman kita. Ajaran Islam ini ada yang diterima dengan iman. Contohnya beriman kepada Allah. Allah tuh bersemayam di aras. Ya udah selesai, diimani saja. Allah bersemayam di aras. Dah, jangan dibahas-bahas lagi. Terima aja dengan iman. Nah, kalau dibahas-bahas, itu yang ribut-ribut tuh seperti orang Salafi Wahabi itu kan. Di atas, tangannya kanan semua katanya. Akan cari. Apa pula itu tuh? Allah itu ada, udah diimani itu. Tidak usah dipikirkan lagi. Nah, tetapi ajaran Islam ini kan ada dua. Ada yang dipikirkan, ada yang diimani. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadis ini adalah hadis sahih. Nah, tetapi seakan-akan
seakan-akan Rasulullah memegang Al-Quran di tangan kanannya, memegang Sunnah di tangan kirinya. Aku tinggalkan kepadamu Al-Quran. Padahal Al-Quran waktu itu kan belum ada. Aku tinggalkan kepadamu hadis. Kan hadis belum ada waktu itu. Kan Al-Quran ini baru dibikin di zaman Utsman bin Affan. Kan hadis itu baru dibukukan 100 tahun atau 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Al-Quran, Sunnah. Seakan-akan sudah ada. Padahal Al-Quran itu baru ada dibikin seperti ini di zaman Utsman bin Affan. Hadis itu baru dibukukan sekian ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi apa maksud hadis ini? Nah, kalian berpikir tuh, ya kan? Dalam konteks bagaimana Rasulullah mengucapkan itu pada waktu itu. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, Al-Quran. Al-Quran di zaman Utsman baru dibikin mushaf seperti ini. Begitu juga dengan orang-orang musyrik. Ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang musyrik. Dikira itu 3 orang, bukan 3 orang, itu 1 orang. Hatinya nifak, mulutnya fasik, perbuatannya musyrik, mendua. Nifak itu urusan hati, fasik itu urusan mulut, syirik itu urusan perbuatan. Tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan. Kalau orang mukmin itu hatinya A, mulutnya A, perbuatannya A. Sedangkan orang musyrik hatinya nifak, mulutnya fasik, perbuatannya mendua, musyrik. Tidak sesuai hatinya dengan ucapannya. Tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Itu musyrik. Kalau orang kafir musuh juga, itu musuh juga. Ya kan? Itu musuh juga. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak banyak dibahas, itu udah jelas musuh tuh. Itu enggak banyak dibahas. Tetapi yang dituju dan yang dimaksud oleh Al-Quran ini adalah orang kafir yang mengimani Quran, orang kafir yang berquran. Itu tadi, hatinya nifak, mulutnya fasik, perbuatannya musyrik. Itulah musuh Islam. Mereka lah yang menghancurkan Islam. Karena Al-Quran ini buat orang Islam. Orang kafir yang percaya kepada Quran. Orang kafir yang percaya kepada Quran ini ya orang Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya 1 ayat. Hadisnya kan? Ke siapa disampaikan? Ke orang non-Islam. Mana percaya dia? Ke orang-orang Islam juga, orang Muslim juga. Kalau balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Pergi kita ke orang non-Islam. Mana percaya dia tuh? Nggak percaya dia. Jadi ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengaku Islam. Hatinya nifak, mulutnya fasik. Kalau dia ngomong, harus tabayun dulu, jangan percaya kali itu bohong tuh. Bohong. Nah makanya untuk mengetahui apakah seseorang itu baik atau tidak, dilihat dari perbuatannya. Jangan dilihat dari ucapannya. Kalau ucapannya takbir, mantap kali. Saya sedekah kan nih. Nggak dipilih, nggak usah. Pahala di sisi Allah di akhirat. Itu kan mulutnya. Itu kan mulutnya. Mereka yang seperti ini yang disebut yang sebenar-benar kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo. Kita lihat surat 4:151. Mereka ini ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang sebenar-benar kafir. Jadi Al-Qur'an ini ditujukan kepada umat Islam. Apabila disebut di situ orang kafir, jangan pikiran kita itu kayak non-Islam tuh. Non-Islam itu ya juga. Tapi yang merusak Islam ini orang-orang musyrik tadi. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka tidak berinfak kecuali karihun. Ya kan? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha musyrikun. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dia berinfak juga. Tapi sebenarnya dia benci. Dia suka. Makanya disebut-sebutnya. Siapa mereka ini? Orang kafir. Orang yang berwatak Yahudi. Nah, jadi apabila kalimat Yahudi di dalam Al-Quran itu bukan suku, bukan ras, tetapi watak. Watak. Nah, orang-orang yang berwatak Yahudi. Dia harus sejalan hati, ucapan, perbuatan. Nah, mukmin tuh. Nah, tapi kalau tidak sejalan, ya bingung kita nggak tahu maunya apa. Ya kan? Apa sih maunya orang ini? Ayo tuh. Orang-orang yang berwatak Yahudi. Tengok di Israel kan
Dunia dibikin bingung. Apa sih maunya orang-orang Yahudi itu? Orang-orang Yahudi, apalagi orang Yahudi kan, rasnya bukan Yahudi, tapi dia berwatak Yahudi, bingung orang dibikinnya. Seperti itu, tadabbur itu seperti itu. Jadi ada ayatnya, ada orangnya, ada hudanya, petunjuknya, ada yang ditunjuknya. Al-Quran kan huda, petunjuk. Berarti ada yang ditunjuknya. Ini ayatnya, ini bayinatnya. Udah cocok huda dan bayinatnya, baru sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan sadaqallahul azim. Jadi sadaqallahul azim itu kan karena sudah cocok huda dan bayinatnya. Kita ulang lagi. Ini harus diulang biar ngerti kita. Biar kita mengerti supaya cinta kita kepada Quran. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa cara kita terhadap Al-Quran ini